Selamat pagi, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai doa pagi kita pada hari ini. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami ingin mengisi perjalanan hidup kami sesuai dengan firman Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan itu senantiasa mengarahkan kami pada jalan dan kebenaran dan hidup di dalam Kristus Yesus. Ya Tuhan, kami menyambut firman-Mu dengan penuh syukur dan sukacita, dan Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami. Sehingga firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan tertanam di dalam diri kami. Firman Tuhan bertumbuh, berakar, dan berbunga di dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, pembacaan Alkitab pada hari ini dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai dengan ke-6. Saya akan bacakan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudari, pada zaman kuno, Sardis adalah salah satu kota pusat perdagangan dan kebudayaan yang penting di Asia Kecil. Sardis adalah ibu kota dari kerajaan Lydia, yang dikenal sebagai salah satu kerajaan yang kaya dan berpengaruh di dunia kuno. Dalam konteks sejarah Romawi dan penulisan kitab Wahyu, Sardis tetap menjadi kota yang penting. Dikenal karena kekayaan materi dalam industri tekstil dan perhiasan.
Selain itu, Sardis juga terkenal karena penduduknya yang majemuk dalam budaya dan agama. Tidak heran, di kota ini berdiri berbagai kuil atau tempat ibadah dan pusat peribadahan atau pemujaan untuk dewa-dewi dari berbagai tradisi Asia Kecil. Juga dari tradisi Romawi dan Yunani. Dan tidak ketinggalan, berdiri di kota Sardis sebuah sinagoga yang besar. Sinagoga adalah tempat peribadahan untuk umat Yahudi. Dengan latar belakang seperti itu, jemaat Kristen di Sardis menghadapi berbagai tantangan iman dan tantangan hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Tak terhindar, godaan-godaan melingkupi kehidupan mereka. Godaan melupakan ajaran-ajaran Injil Kristus demi mengejar kesenangan diri, meraup keuntungan materi, atau demi mendapatkan prestise, pengakuan dari masyarakat kota ini. Memang ada pengikut Kristus yang hidup sesuai dengan Injil Kristus di kota Sardis. Tapi jumlah pengikut Kristus yang setia itu tidak banyak. Yang paling banyak adalah orang-orang dengan name tag Kristen. Jadi seperti ini, Kristen. Mengaku beriman Kristen, tapi hidup tidak sesuai dengan iman kepada Kristus. Ini name tag iman Kristen. Bagi mereka, iman atau agama ya hanya name tag. Ya kita tahu name tag itu bisa dipakai, bisa juga dilepas. Dipakai kalau ada perlu, dilepas kalau ada mau. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kepada jemaat Kristen di kota Sardis, Rasul Yohanes menyampaikan firman Tuhan seperti ini. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Dalam pesannya ini, Rasul Yohanes memakai kata kiasan mati untuk menggambarkan kondisi jemaat Kristen di kota Sardis. Jemaat ini memang terlihat hidup, dalam arti menunjukkan adanya aktivitas-aktivitas gerejawi, misalnya ada peribadahan yang rutin. Mereka juga terlihat hidup dalam arti memiliki kesejahteraan materi. Namun di mata Tuhan, mereka ini sebenarnya mati. Karena perilaku hidup mereka tidak sesuai dengan Injil Tuhan Yesus Kristus. Dapat dikatakan, yang mati di sini adalah iman mereka. Karena itu saya sebut sebagai iman name tag. Iman yang sekedar tempelan, iman yang pada dasarnya mati. Name tag ini kan barang mati. Pertanyaannya adalah mengapa iman mereka mati? Nah, kita dapat memakai apa yang dituliskan Yakobus untuk menjawab pertanyaan ini.
Mari kita lihat Yakobus pasal 2 ayat 26. Di situ tertulis, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi iman jemaat Kristen di kota Sardis mati. Karena iman mereka itu tidak berlanjut pada perbuatan-perbuatan mereka. Lalu pertanyaan kemudian, bagaimana caranya jemaat, dan dalam hal ini juga termasuk saya dan saudara-saudari, menjadi orang-orang Kristen yang sungguh hidup berdasarkan firman Tuhan yang disampaikan Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu pada hari ini. Kita dapat memperhatikan 3 hal praktis yang seharusnya kita kerjakan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. 3 hal praktis itu adalah, pertama, berjaga-jaga dan bertobat. Berjaga-jaga dan bertobat berarti melakukan introspeksi, evaluasi, dan transformasi diri. Langkah-langkah untuk hal itu dapat kita mulai dengan bertanya kepada diri kita sendiri, apakah imanku kepada Kristus itu hanya nemtek yang dapat kupasang atau kulepas kalau aku ada perlu dan ada mau? Apakah iman kepada Kristus itu mendarah daging dalam hidupku dan itu kutunjukkan dengan perilakuku sehari-hari? Apakah ibadahku di gereja kuteruskan dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan dalam kehidupan keluargaku, kehidupan pekerjaanku, kehidupan pergaulanku? Saudari, pada zaman sekarang ini godaan-godaan untuk hidup dengan tempelan atau topeng sangat sering kita jumpai. Misalnya, melalui media-media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, atau bahkan status WhatsApp, kita bisa menunjukkan diri kita sebagai orang beriman, berperilaku baik dan bahagia. Padahal iman, perilaku baik, dan kebahagiaan yang kita tunjukkan melalui foto-foto kita atau cerita kita di medsos itu hanya tempelan atau topeng belaka untuk penampilan saja dalam rangka tebar pesona. Jadi, saudara-saudari, marilah kita berjaga-jaga dan bertobat. Dengan berjaga-jaga dan bertobat, kita menjadi pribadi yang utuh, yang menunjukkan iman yang hidup, iman dalam perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan Injil Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang pertama. Yang kedua, selain berjaga-jaga dan bertobat, kita juga seharusnya hidup sungguh mengandalkan Tuhan, taat dan setia pada jalan dan kebenaran dan hidup Kristus. Untuk itu, kita memang butuh tekad yang bulat, tidak setengah-setengah. Kita butuh daya juang yang kuat, tidak mudah menyerah. Kalau kita sungguh mengandalkan Tuhan,
sungguh taat dan setia pada jalan dan kebenaran dan hidup Tuhan Yesus Kristus, maka kita juga siap untuk bersusah dalam hidup demi Injil Tuhan Yesus. Kita tidak mau melupakan atau menanggalkan iman kita demi mendapatkan kesenangan diri, demi mendapatkan keuntungan materi, demi reputasi diri di tengah masyarakat yang luas. Saudara-saudari, dari zaman kuno sampai sekarang, untuk memperoleh kesenangan diri, keuntungan materi, kekuasaan atau prestise diri, reputasi diri, seringkali menuntut pelupaan atau penanggalan iman. Kalau mau sukses, mau populer, mau kaya, mau jabatan tinggi, ya kamu mesti ikuti maunya kami, bukan maunya iman kamu. Begitulah suara tantangan dan godaan yang masih kita dengar pada zaman sekarang ini. Nah, apa yang kita pilih? Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan, hidup taat dan setia pada jalan dan kebenaran dan hidup Kristus, walaupun kita untuk itu menjadi susah? Atau kita ikuti saja suara godaan itu menjadi serupa dengan dunia untuk mendapatkan dunia? Tuhan Yesus berkata, apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Matius 16 ayat 26. Rasul Paulus dalam surat Roma 12 ayat 2 menasihatkan seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itulah praktek yang kedua yang bisa kita lakukan dalam perjalanan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Yang ketiga, hal praktis yang seharusnya kita lakukan dalam hidup ini adalah tetap berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus supaya kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati, pengikut-pengikut Kristus yang sungguh hidup. Kita minta Roh Kudus untuk terus mengingatkan kita, agar dimanapun kita berada, kita menunjukkan iman yang hidup dalam perkataan dan perbuatan kita. Oh Roh Kudus, Dialah Allah yang membuat kita hidup dan menang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kepada jemaat di kota Sardis, kepada kita, Tuhan Yesus juga berpesan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapuskan namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Jadi saudara-saudari, ayo, mari kita mendarah dagingkan iman kita dan menunjukkan Injil Tuhan Yesus Kristus dalam perilaku dan perbuatan-perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya kehadiran kita di dunia ini sungguh menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi sesama dan lingkungan sekitar kita. Kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sungguh hidup demi
kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi yang Maha Baik, terima kasih atas kehidupan yang kami jalani ini. Susah dan senang, lelah dan segar, sakit dan sehat, semua kami alami bersama dengan Engkau. Sesungguhnya Engkau ya Bapa selalu memberikan kebaikan-kebaikan dalam peristiwa-peristiwa kehidupan kami. Kalau kami sering mengeluh, sering marah, bahkan lari meninggalkan-Mu karena peristiwa sulit atau pahit, ternyata itu terjadi karena kami kurang mendarah dagingkan iman kami kepadamu. Kami mengakui seperti jemaat di kota Sardis dulu, kami mungkin tampak hidup, tapi sebenarnya kami mati iman kami. Kami kurang berjaga-jaga, kurang mawas diri dalam hidup kami. Kami lebih mengandalkan dan mengerjakan kehendak dan kemauan diri kami sendiri daripada mengandalkan-Mu, ya Bapa Surgawi. Kami kurang taat, kurang setia pada jalan dan kebenaran dan hidup Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, ampunilah kesalahan dan perbuatan dosa kami. Sungguh, kami ingin menjadi pengikut-Mu yang setia, yang hidup, yang menunjukkan iman dalam perilaku dan perbuatan sehari-hari. Ya Roh Kudus yang Maha Setia, kami memohon kepadamu, teruslah ingatkan kami, agar dimanapun kami berada, hidup kami menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi sesama dan dunia sekitar kami. Dan Injil Tuhan Yesus Kristus pun terpancar penuh kemuliaan. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan kehidupan kita sesuai dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita tetap berjalan pada jalan dan kebenaran dan hidup Kristus, dimanapun kita berada, memuliakan Tuhan dalam perilaku sehari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati kita dari sekarang sampai selamanya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.